Oke, baik. Bapak bacakan ulang tata tertibnya. Yang pertama, untuk Ananda semua yang ikut kajian ini, tolong semuanya jangan berisik dan selalu memperhatikan materi yang disampaikan oleh Pak Rahmat. Lalu teman-teman juga diharapkan untuk mencatat poin-poin penting yang ada di dalam materi. Jadi siapkan bukunya dan alat tulisnya. Oke, siapkan buku dan alat tulisnya. Lalu teman-teman bisa mencatat poin-poin penting yang disampaikan dalam materi kajian. Lalu jangan apa namanya? Share screen ya, jangan share screen atau raise hand. Kalau misalkan sering-sering share screen atau raise hand, admin tidak segan-segan akan mengeluarkan Ananda yang melakukan hal tersebut. Oke, lalu untuk sesi tanya jawabnya nanti tolong ditulis di chat saja ya. Tolong Pak. chat. Bapak akan memilih 5 pertanyaan yang paling bagus yang akan dibacakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Oke, Pak Rahmat sudah bisa mulai, Pak? Oke, Pak Rahmat sudah bisa mulai? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, anak-anakku sekalian, kita mulai ya. Kajian kita hari ini berkaitan dengan pembahasan kiat-kiat mensukseskan Ramadan. Sebelumnya, Bapak ingin menghimbau kembali kepada anak-anak Pak Rahmat semuanya, kelas 5 sampai dengan kelas 4 sampai dengan kelas 6. Mohon selalu senantiasa menjaga adab dalam bermajelis. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan hari ini dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Baik anak-anakku sekalian, kita mulai. Assalamualaikum. Pak Rahmat, Gimana Pak sebentar Iqbal? dulu. Oke, sebentar. Saya mau membacakan susunan acaranya dulu ya, Pak ya. Baik, silakan. Oke, bismillah teman-teman. Kita mulai acaranya. Sebelum kita mulai, Bapak akan membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Yang pertama adalah pembuka ketiga, penyampaian materi. Yang keempat, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Oke, bismillah. Kita langsung masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Waalaikumsalam. Mari kita lanjut ke acara yang kedua. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Muhammad Al-Fatih. Kepada Al-Fatih, Bapak persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ولا الآخرة خير لك ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ما شاء الله. شكرا لقراءته الجميلة. نستمر إلى برنامج بعده. Acara ketiga, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Rahmat Desi hafizahullah ta'ala. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Baik, Pak, bisa dimulai. Oke, Pak, silahkan. Terima kasih. Baik, anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan di pagi hari yang cerah adalah kalimat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga anak-anakku sekalian kita bisa beraktivitas, dan salah satu yang kita lakukan pada pagi hari ini yaitu dalam menuntut ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang kata Nabi, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan baginya suatu jalan untuk menuju surga. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, setiap niat yang kita lakukan, setiap usaha yang kita lakukan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai kemuliaan, dan insya Allah kita semua akan Allah masukkan ke dalam surga. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala limpahan rahmat dan karunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang selalu senantiasa istiqamah di atas manhaj beliau. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, kita semua termasuk daripada umatnya. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, sebagaimana agenda yang sudah Bapak Ibu guru dan wali kelas kalian sudah mengajar berkaitan dengan hari ini, di hari Ahad, agenda kita adalah bulan Ramadan. Maka tema kita hari ini adalah bagaimana anak saleh dan saleha ketika menyikapi masuk atau datangnya bulan Ramadan. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, silakan siapkan catatan kalian untuk mencatat poin-poin penting yang akan Bapak sampaikan.
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita sebagai penuntut ilmu, qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Kenapa demikian? Karena anak-anakku sekalian, manusia fitrahnya, wataknya adalah suka lupa. Oleh karena itu, untuk mengingatkan kita tentang ilmu, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Mudah-mudahan menjadi manfaat dan mudah-mudahan anak-anakku sekalian kelas di 4, 5, dan 6 selalu dalam berkahan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk pada pembahasan kita, tema kita yaitu bulan suci Ramadan. Perlu anak-anakku sekalian, Islam itu didirikan atas 5 dasar. Ya, Islam itu didirikan atas 5 asas. Nah, salah satunya adalah puasa Ramadan. Ya, salah satunya puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini anak-anakku sekalian masuk pada rukun yang keempat. Ya, sebagian riwayat yang ukhra, di riwayat yang lain masuk pada rukun yang kelima. Tapi ala kulli hal anak-anakku sekalian, bulan Ramadan adalah bulan maghfirah. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya pahala seorang hamba. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu rahmat. Allah akan membukakan pintu-pintu surga, dan bulan Ramadan juga Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, bulan yang mulia ini, marilah anak-anak yang saleh dan saleha menghiasi diri, mengisi bulan Ramadan dengan amal-amal ibadah, karena pada bulan Ramadan ibadah seorang hamba akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, shaum Ramadan huwa ruknu min arkanil Islam. Jadi puasa Ramadan termasuk daripada rukun-rukun Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dan sampai 185 menceritakan berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan. Dalil-dalil yang menerangkan adanya bulan Ramadan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Masya Allah, anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala memulai panggilan dengan orang-orang yang beriman. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini merupakan panggilan anugerah. Ini merupakan panggilan yang penuh dengan kasih sayang, panggilan yang penuh dengan rahmat. Dan Allah tidak memulai dengan ayat ya ayyuhan nas. Anak-anakku sekalian, kalau kita baca Al-Quran, maka kita akan menemukan ada 2. Allah memanggil hambanya, sebutan orang-orang yang beriman, dan Allah juga menyebut hamba-hambanya dengan kalimat global atau umum. Contoh, ya ayyuhan nasuttaqu, wahai manusia bertakwalah. Tetapi berkaitan dengan puasa, Allah memanggil hamba-hambanya dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Artinya adalah anak-anakku sekalian, puasa diterima di sisi Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Nah, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian juga mereka berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Berarti di sini ada pelajaran penting anak-anakku sekalian. Ketika kita sudah melaksanakan bulan Ramadan, melaksanakan siam sebulan penuh,
maka keluar daripada bulan Ramadan, dia akan mendapat gelar atau dia akan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Semoga menjadi orang yang bertakwa. Masya Allah. Ya, jadi harapan anak-anak sekalian, harapan Pak Rahmat, harapan orang tua, Bapak Ibu guru semua, kita semua keluar daripada bulan Ramadan dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua anak-anakku sekalian, dalam ayat lain, dalam ayat selanjutnya Allah berfirman, Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan, anak-anakku sekalian, unzila fihil Quran, diturunkannya padanya Al-Quran. Allah Akbar. Kalamullah yang setiap hari kita baca, yang setiap hari kita lantunkan, sebelum aktivitas belajar kita mulai. Di sekolah kita selalu mendahulukan Al-Quran. Harapannya apa anak-anakku sekalian? Harapannya adalah anak-anak Pak Rahmat di sekolah SDIT Asyafi'i menjadi orang-orang yang hafiz Quran. Menjadi orang-orang yang ketika membaca Al-Quran maka makin takut dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaannya indah, tentunya makharijul huruf juga indah. Maka anak-anakku sekalian, di bulan Ramadan perbanyaklah baca Al-Quran. Sehingga di zaman para sahabat, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, seluruh aktivitas mereka, seluruh kegiatan para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang saleh pada masa itu, mereka meliburkan seluruh aktivitasnya dan mereka fokuskan untuk mempelajari Al-Quran. Mereka memfokuskan untuk menghafal Al-Quran. Mereka memfokuskan untuk membaca Al-Quran. Dan Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang baca Al-Quran, barang siapa yang menghafal Al-Quran, barang siapa yang melantunkan Al-Quran, mudah-mudahan dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan. Kemudian anak-anakku sekalian, tadi dua ayat yang sudah Bapak bacakan, maka Bapak akan membacakan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang puasa Ramadan. Jadi anak-anakku sekalian, Islam didirikan atas 5 asas. Islam didirikan atas 5 pondasi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal islamun ala khamsin. Islam itu didirikan atas 5 asas. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan yang pertama adalah kita mentauhidkan Allah. Karena inilah tujuan Allah menciptakan kita. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk ibadah, untuk mentauhidkan Allah. Maka kalimat yang paling tinggi, iman yang paling tinggi adalah seorang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi anak-anakku sekalian, iman yang paling tinggi adalah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah wa iqamis shalah. Dirikanlah salat. Yang ketiga, wa'itain zakat, dan tunaikanlah zakat. Nah, nanti kita masuk bulan Ramadan, ada syariat namanya zakat fitrah. Nah, itu wajib dikeluarkan setiap kaum muslimin, tentunya orang-orang yang beriman. Kemudian yang keempat, shaum Ramadan. Nah, sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Insya Allah hitungan hari lagi kita akan masuk pada bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Melaksanakan ibadah haji bagi siapa yang Allah beri kemampuan rezeki untuk melakukan. Anak-anakku sekalian, dari ayat di atas surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185, poin yang terpenting itu adalah
keluar daripada bulan Ramadan, kita akan mendapat gelar atau akan mendapatkan predikat menjadi la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Kemudian anak-anakku sekalian, nah bagaimana tentang fadilah siam Ramadan? Bagaimana tentang keutamaan bulan Ramadan? Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita membuka kitab hadis, maka kita akan menemukan hadis jalan melalui sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala. Dan hadis yang kita baca ini melalui jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis melalui jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Ibnu Majah dan imam yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dikarenakan dia iman kepada Allah, maka ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa sekarang maupun dosa yang akan. Allahu akbar. Berarti poin di sini anak-anakku sekalian, ada di antara umat Islam, ada di antara kita yang berpuasa bukan karena Allah. Ada yang berpuasa bukan karena Allah, ada. Contoh misalnya anak-anakku sekalian, ada orang yang ingin dia kebal badannya, ya, ditusuk enggak berdarah, ya, dia bertapa di suatu tempat untuk mendapatkan ilmu, maka syaratnya puasa 40 hari. Nah, ini bukan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada hal lain, niat lain yang dia inginkan menjadi badan dia tidak mudah ditembus oleh pedang, tidak mudah ditembus oleh peluru dan sebagainya. Ini adalah puasa yang batil. Berarti anak-anakku sekalian, hal demikian sangat ditantang, sangat tidak disyariatkan dalam syariat Islam. Kemudian anak-anakku sekalian, keutamaan yang kedua, hadisnya sama melalui sahabat yang sama Abu Hurairah radhiyallahu taala an meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan orang-orang yang berpuasa. Dan hadis ini hadis qudsi. Jadi anak-anakku sekalian, hadis qudsi itu berbeda dengan hadis mutawatir. Kalau hadis mutawatir itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka hampir 10 bahkan 20 lebih mayoritas sahabat mendengarkan. Nah, hadits qudsi ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril dan sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia bukan Quran, tapi dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, qala Allah berfirman, qulu amal ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, qulu amal ibni Adam lahu illa siyam. Seluruh amal perbuatan anak cucu Adam itu akan kembali kepada dirinya illa siyam. Jadi seluruh amal perbuatan anak cucu Adam, manusia, orang-orang yang beriman, itu akan kembali kepada dirinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, illa siyam, kecuali puasa. Fa'innahu li, karena puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bih, dan saya, kata Allah, yang akan membalas orang-orang yang berpuasa. Tentunya kebaikan, pahala dan keutamaan yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun nanti di akhirat.
Wasiyamu junnah, dan puasa itu tameng, perisai. Jadi anak-anakku sekalian, secara bahasa adalah al-imsak. Ya. Secara bahasa, puasa adalah al-imsak wa kafful an syai'. Yaitu artinya menahan diri dari segala sesuatu. Ya, yang bisa membatalkan puasa, baik makan, minum, ataupun ucapan dan amal kita yang akan menyebabkan puasa kita menjadi batal. Ya, jadi puasa itu secara bahasa artinya al-imsak wa kaffu anisyai', menahan diri dari segala sesuatu. Tetapi menurut syariat yang dimaksud al-imsak adalah menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari atau tenggelamnya matahari masuk waktu maghrib. Nah, itu menurut syariat. Jadi secara bahasa, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu. Menurut syariat, yang dimaksud adalah menahan diri dari hal-hal yang mengakibatkan atau dapat membatalkan puasa. Yaitu menahan diri dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari atau masuk waktu maghrib. Itu secara al-lughawiyah. Kemudian anak-anakku sekalian, di antara keutamaan orang yang berpuasa itu adalah anak-anakku sekalian, dia akan mendapat dua kegembiraan. Dia akan mendapatkan dua kemuliaan. Walis-sha'im farhatan. Untuk orang-orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan kegembiraan. Yang pertama, anak-anakku sekalian dicatat, poin yang pertama, orang yang mendapat kegembiraan pada saat dia berpuasa adalah idza aftara fariha bi fitrihi. Ya Allah Akbar. Apabila dia berbuka, waktu sudah berbuka, maka dia akan gembira dengan bukanya. Anak-anakku sekalian, Bapak tanya anak-anak Pak Rahmat yang saleh dan salehah di Syafi'i kelas 4 sampai dengan kelas 6. Bapak tanya anak-anakku sekalian, tapi tolong jawab dalam hati. Ketika bulan Ramadan, di musola, di masjid, di sekolah, di kantor, dimanapun anak-anakku sekalian, ketika berbuka, itu seluruh makanan semua ada di atas meja. Berbagai bentuk dan berbagai warna, baik itu makanan maupun minuman. Maka kata Nabi SAW, lisa'in farhatan, untuk orang-orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan dua kegembiraan. Idza aftara fariha bi fitrihi. Di saat dia berbuka, maka dia akan gembira dengan berbuka. Allah. Anak-anakku sekalian, ternyata anak-anakku sekalian, hikmahnya sangat luar biasa. Nikmat kita untuk makan, nikmat nafsu kita untuk makan dan minum adalah di saat-saat kita lakukan. Maka anak-anakku sekalian, bulan Ramadan penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kenikmatan. Bapak Pak Rahmat habis sebelum ke sekolah, mampir dulu di warung, beli gorengan. Setahun paling 1-2, jarang yang jual gorengan, jarang yang jual makanan. Itu anak-anak sekalian, ketika bulan Ramadan kita pasti menemukan hampir setiap gang, hampir setiap total jalan itu orang semua berdagang, dan itu habis, menandakan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan penuh dengan kenikmatan. Jadi poin yang pertama untuk orang-orang yang mendapat kegembiraan adalah idza aftara fariha bi fitrihi. Apabila dia berbuka, maka dia bergembira di saat dia berbuka. Kemudian poin yang kedua, ini yang sangat penting dan mudah-mudahan selalu kita doakan, selalu kita mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ketika kita diwafatkan dalam keadaan ibadah. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza laqiya rabbahu fariha bisawmihi. Apabila dia berjumpa dengan Rabbnya, dia jumpa dengan Rabbul Alamin, dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia bergembira dengan puasa.
Maksud di sini adalah anak-anakku sekalian, di saat dia melaksanakan puasa Ramadan, kemudian Allah mengambil dirinya, Allah mencabut nyawanya, maka dia mendapat kegembiraan yang sangat luar biasa. Kenapa demikian? Karena anak-anakku sekalian, di saat dia berpuasa, Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya dalam keadaan berpuasa. Nah, nanti kita akan ketemukan anak-anakku sekalian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka futhat abwabul jannah, akan dibukakan pintu-pintu surga, wa ughliqat min abwabin nar, dan ditutup rapat pintu-pintu neraka. Sementara orang yang wafat di bulan Ramadan akan mendapatkan pintu, akan mudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, karena di saat Allah mencabut nyawanya dia dalam keadaan berpuasa. Harapan para rahmat anak-anakku sekalian, mudah-mudahan bulan Ramadan ya mendidik kita, mentarbiyah kita menjadi orang yang lebih sabar, menjadi orang yang selalu senantiasa haus dengan ilmu, senantiasa haus dengan majelis ta'lim, haus dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Karena keluar daripada bulan Ramadan kita akan mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Kemudian anak-anakku sekalian, nah insyaallah hari ini ataupun besok di negara kita Republik Indonesia akan menentukan bagaimana seorang muslim menentukan awal masuknya bulan Ramadan. Kalau kita baca berita di media, baik media online, baik media cetak, ya, sebagian kaum muslimin sudah mengumumkan masuknya 1 Ramadan. Ya, sebagian mengumumkan sudah masuknya 1 Ramadan dengan perhitungan bulan. Tetapi anak-anakku sekalian, ada salah satu sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana seorang muslim itu menyikapi masuknya bulan Ramadan, bagaimana menentukan awal masuknya Ramadan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Bapak nukil dari kitab Al-Wajiz karangan Dr. Abdul Aziz bin Badawi, beliau berpendapat bahwasanya Diapain lagi? wajib menentukan awal masuknya Ramadan adalah biru'yatil hilal, dengan melihat hilal. Dari sahabat yang mulia, lagi-lagi sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah karena kamu melihat hilal dan berbukalah karena kamu melihat hilal. Apabila hilal itu tidak bisa kita lihat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam syahrul fa'uddu 30, maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Genapkanlah bulan Sya'ban 30. Kita menyikapi demikian anak-anakku sekalian. Pendapat Yahudi adalah kita berhari raya menentukan awal Ramadan bersama dengan pemerintah kita. Ya, menentukan Ramadan, berpuasa Ramadan, berhari raya Ramadan bersama dengan pemerintah. Kemudian anak-anakku sekalian, ada hal-hal yang bisa merusak puasa kita di bulan Ramadan. Sebelum itu anak-anakku sekalian, kita akan masuk pada arkanus siyam, rukun-rukun puasa. Pertama niat, ya. Kita masuk pada arkanus siyam, rukun-rukun puasa. Pertama niat. Karena niat ini anak-anakku sekalian menentukan amal ibadah seorang hamba. Ya. Tentu niat, setelah niat dia mengikuti ittiba, yaitu mengikuti pedoman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Padahal mereka diperintahkan melainkan supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan niat dan ketaatan kepada Allah.
Jadi anak-anakku sekalian, an-niat itu penting. Itu berkaitan dengan ayat. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam kitab hadis Arba'in Nawawi, di bab yang pertama, di hadis yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan seseorang hamba itu tergantung pada niat. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, menjadi pertanyaan kita adalah apakah niat itu diucapkan ataukah dalam hati? Anak-anakku sekalian, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala tentang berkaitan dengan niat. Kata beliau, an-niyah makanun fil qalb. Ya, an-niyah makanun fil qalb. Wal lafdhu makanun fil lisan. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i, niat itu tempatnya di hati. Ya, niat itu tempatnya di hati. Sementara mengucapkan itu adalah tempatnya di lisan. Maka kalau kita ketemuin biasanya besok mau Ramadan, biasanya baik di masjid, di mushola, yang belum paham tentang sunnah bagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi, mereka selalu mengucapkan, ya, nawaitu shauma ghadin an ada'i lillahi ta'ala dan seterusnya. Ini tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Niat cukup dalam hati. Kemudian anak-anakku sekalian, Nabi juga Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man lam yajma' as-siyam qabla al-fajr fala siyama alaihi." Barang siapa yang tidak niat puasa di malam hari, maka tidak puasa baginya. Ya, jadi barang siapa yang tidak niat puasa di malam hari, maka tidak ada puasa bagi. Kemudian yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ya, dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Surah Al-Baqarah 187 Allah berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr, tsumma aqimus siyam ilal lail." Makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian antara benang putih dan dari benang merah. Benang putih dari benang merah, hitam dan terbitnya fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Artinya fajar. Ya, kalau anak-anakku sekalian biasa kalau kita bangun subuh, kita lihat di arah timur itu ada benang merah, ya, cahaya, bukan benang di atas awan, tidak, tapi hamparan cahaya. Kemudian ada adab yang ada pada puasa. Yang pertama, sahur. Makan sahur. Ya, ada musyam. Makan sahur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda melalui hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahuri fa inna fis sahuri barakah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah karena dalam sahur itu terdapat keberkahan. Jadi anak-anakku sekalian, sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersahurlah walau bijur'atil ma, walau hanya dengan seteguk air, ya, walau hanya seteguk air, karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Kemudian kata para ulama, ketika orang yang sahur itu akan menguatkan badannya untuk menahan rasa lapar dan rasa haus dari pagi sampai dengan sore. Berbeda dengan orang yang tidak sahur. Misalnya dia lupa atau kesiangan, maka biasanya jam 8, jam 9 sudah lemah. Ya. Akibatnya ketika lemah, maka ibadahnya makin berkurang. Di dalam sahur itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terdapat keberkahan. Kemudian anak-anakku sekalian, dari sahabat Amr bin As radhiyallahu taala berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
siyamina wa siyami ahli kitab akluhu sahur. Jadi perbedaan antara puasa kita dan puasa orang-orang Yahudi ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi, adalah dengan makan sahur. Jadi orang-orang Yahudi mereka berpuasa tidak sahur. Nah, sahur ini membedakan kita dengan orang-orang Yahudi. Ya, ahlul kitab ini bagaimana ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Al-maghdub yang dimaksud sini adalah al-Yahud, ahlul kitab. Ad-dhalal adalah an-Nasara atau orang-orang Nasrani. Jadi anak-anakku sekalian, di antara adab-adab berpuasa adalah yang pertama, kita dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sahur, makan sahur. Kemudian yang kedua adalah disunahkan untuk mengakhir sahur, ya, sebelum fajar. Sementara dalam berbuka kita disegerakan untuk berbuka, dalam sahur kita diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengakhiri sahur. Jadi sebagian umat Islam ketika bulan Ramadan sahurnya jam 1, sahurnya jam 2, ya, bukan tidak boleh, tetapi anjuran diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu akhirkan sahur kira-kira seperti 10 menit lagi masuk fajar atau misalnya 15 menit lagi masuk fajar, baru kita sahur. Kemudian anak-anakku sekalian, nah bagaimana cara menentukan jarak mengakhiri sahur? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya demikian, beliau menjawab, qadara 50 ayat. Kira-kira kita membaca 50 sampai 60 ayat. Jadi kalau surah An-Naba itu 40 ya. Lihat. Surah An-Naba itu ada berapa ayat? Ya, surah An-Naba itu 40 ayat. Berarti sekitar orang membaca surah An-Naba, misalnya An-Naba ini yang An-Naba adalah 40 ayat, misalnya surah yang lain sekitar 50 sampai 60 ayat. Tapi dengan bacaan yang tartil. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Sampai 50 sampai 50 atau 60 ayat. Itulah perkiraan antara lama waktu sahur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya beliau menjawab qadara 50 aw 60 yakni ayat. Kira-kira kita lamanya orang membaca 50 sampai 60 ayat Al-Qur'an, ya. Jangan baca cepat. Namanya ada sa'alun, baru 1 menit, 3 menit sudah selesai. Bukan itu yang dimaksud oleh Nabi. Tapi yang selanjutnya adalah Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Jadi anak-anakku sekalian, salah satu adab adalah makan sahur. Di dalam makan sahur tersebut Allah dan para malaikat akan bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Dari sahabat yang mulia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya sahur adalah makanan barokah. Ya, sahur adalah makanan barokah. Janganlah kamu tinggalkan meskipun salah seorang di antara kalian hanya minum seteguk air. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat akan bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hadis ini bisa teman-teman cek atau para cek di hadis Imam Ahmad, kemudian di jalan Ibnu Abi Syaibah. Kemudian yang seterusnya di antara adatnya adalah diperbolehkan makan sahur sampai dikumandangkannya azan subuh. Ya, diperbolehkan makan sahur sampai dikumandangkannya azan subuh.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukum an-nida' wal ina' fi yadihi fala yad'hu hatta yaqdi hajatahu min." Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila salah seorang di antara kalian mendengar azan subuh, sedangkan bejana masih berada di tangannya, maka jangan diletakkan kembali, tapi teruskanlah sampai dia menyelesaikan makanan. Contoh misalnya nidar berpuasa, ya, bangun karena subuh. Ketika dia sedang makan, asik-asik makan, tiba-tiba azan. Ada ayam masih ada di atas piring, ada berapa suap lagi di atas piring. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan diletakkan, habiskan sampai selesai. Ya, tapi harus disegerakan, jangan dilama-lama. Kemudian sunnah-sunnah puasa. Sunnahnya adalah memperbanyak doa di saat-saat menjelang berbuka. Di salah satu tempat diijabahnya doa, salah satu tempat dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu di saat-saat dia menunggu untuk berbuka. Misalnya sekitar 10 atau 5 menit lagi berbuka, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada waktu itu waktu yang dikabulkannya doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatu da'watin la turad. Da'watul walid wa da'watus sha'im wa da'watul musafir." Ada 3 kondisi atau ada 3 orang yang ketika dia berdoa maka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doanya orang tua terhadap anak. Ya, doanya orang tua terhadap anak. Maka anak-anakku sekalian, kita tidak boleh mencela, menghina, merendahkan, ya, meledek dan seterusnya. Kemudian yang kedua, doa orang yang berpuasa. Ya, doa orang yang berpuasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, doanya orang musafir. Maka anak-anakku sekalian, dalam salah satu anjuran sunnah yang diajarkan kepada kita adalah kita minta doa kepada orang yang shaim, kita minta doa kepada orang-orang musafir untuk mendoakan kebaikan kita ataupun kebaikan bersama kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah disunahkan untuk segera berbuka puasa, ya. Salah satu sunnahnya adalah disegerakannya kita berpuasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yazalu nas bi khair ma ajjalu al-fitr." Umat manusia ini akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Masya Allah. Jadi kata Nabi, umat manusia akan senantiasa dalam kebaikan Allah Subhanahu wa taala apabila selama mereka menyegerakan untuk berbuka. Jadi anak-anakku sekalian, ketika kita berdoa menunggu hidangan yang akan kita makan saat berbuka, maka sisihkanlah waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah dikumandangkan azan Allahu Akbar, maka sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segeralah berbuka. Ya, itu merupakan sebuah kemuliaan atau kebaikan kaum muslimin. Kemudian anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah berbuka dengan kurma atau yang manis-manis. Ya, 3, 5, ataupun 7, ataupun 1. Kemudian doa ketika berpuasa. Nah, ini anak-anakku sekalian, sebagian kalangan kita, orang-orang masyarakat kita, orang-orang yang tidak paham dengan sunnah, mereka selalu mengucapkan baik di televisi doa yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah zahaba dhama'u wa tallatil urqu wa sabatal ajru insyaallah. Ya, jangan doa yang dikarang oleh manusia, bahkan dhaif, bahkan lemah, seperti Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ini tidak boleh.
kita mengikuti sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya memberi muka kepada orang yang berpuasa. Ya, kita bulan Ramadan, teman-teman kalau bisa buka di TV atau di YouTube atau di media online, kalian coba lihat di Masjid Nabawi atau di Haram, orang-orang berlomba-lomba memberi takjil, bahkan dicari, dijemput orang-orang yang dijemput. Ayo duduk di sini makan di Afrika, makan di tempat yang saya sediakan. Artinya mereka ingin mencari keutamaan karena orang yang memberi makan orang yang berpuasa pahalanya utuh sama seperti orang yang berpuasa. Kemudian yang selanjutnya adalah mendoakan kepada orang-orang yang memberi buka. Ya, kita disunahkan, dianjurkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendoakan kepada orang-orang yang memberi buka puasa. Kemudian anak-anakku sekalian, yang terakhir hal-hal yang dapat membatalkan puasa Ramadan. Ya, perkara yang dapat membatalkan puasa Ramadan. Pertama adalah anak-anakku sekalian tidak niat puasa. Nah, sebagaimana hadis yang tadi Bapak bacakan adalah orang yang tidak niat di malam hari maka dia tidak puasa pada bulan Ramadan. Jadi orang yang tidak niat maka dia tidak sah puasanya. Kemudian ada beberapa poin yang dapat mengakibatkan orang menjadi batal puasa Ramadan. Baik puasa Ramadan dan juga puasa sunnah. Yang pertama, tidak berniat puasa. Ini tentu dia tidak akan mendapatkan pahala puasa. Allah berkata, "Man lam yujmah Al-siyam qabla al-fajri fala siyam alaih." Siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka dia tidak ada puasa baginya. Kemudian yang kedua adalah sengaja makan dan minum. Ya, makan dan minum kalau dilakukan dengan sengaja, maka membatalkan puasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man aftara fi Ramadan nasiyan, fala qada alaihi wala kafar." Barang siapa yang makan pada waktu puasa karena lupa, ya, disebabkan dia lupa, padahal hari itu dia puasa, maka tidak perlu mengqada atau membayar fidyah. Artinya dia meneruskan puasanya atau melanjutkan puasa. Kemudian yang ketiga, muntah dengan sengaja, ya, disengajain muntah. Nah, ini akan mengakibatkan puasa seseorang menjadi batal. Misalnya dia rogok-rogok mulutnya atau dia mencium sesuatu yang kalau dicium baunya tersebut akan masuk ke lambung dan akibatkan dia muntah. Sengaja, maka ini batal puasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dar'ahul qai, falaysa alaihi al-qada, wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi." Barang siapa yang muntah tanpa sengaja, maka tidak ada baginya qada. Dan barang siapa yang secara sengaja muntah, maka dia harus mengganti puasanya di luar Ramadan. Dan terakhir, khusus untuk anak-anak Pak Rahmat yang putri. Setiap pasti bagi mereka yang sudah balik anak-anak Pak Rahmat akan mengalami namanya haid ataupun nifas. Ini mereka tidak disyariatkan untuk berpuasa. Kemudian anak-anakku sekalian, ada beberapa kondisi pahala-pahala perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan puasa kita menjadi rusak. Ya, berkata yang jorok, kemudian mencaci maki, menghina, mengeledek, ya, jahilin teman, jahilin adik dan seterusnya, itu akan mengurangi pahala puasa Ramadan. Maka anak-anakku sekalian, hati-hati ketika di bulan Ramadan, karena kita sudah berpuasa dari malam sampai dari subuh, dari fajar sampai dengan masuk akan tenggelamnya matahari, kita sudah berpuasa, tetapi kita tidak mendapatkan pahala, malah justru lapar dan haus yang hanya kita dapatkan. Kemudian perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dilakukan tanpa sengaja. Ya, makan dan minum dikarenakan lupa atau paksa. Makan dan minum disebabkan karena lupa atau dipaksa. Nah, ini tidak membatalkan puasa. Kemudian
Muntah tanpa sengaja. Ada orang yang muntah kan tanpa sengaja. Misalnya naik mobil tiba-tiba muntah tanpa disengaja. Maka dia puasanya tidak batal. Teruskan puasanya. Kemudian terakhir, selanjutnya mandi dan berendam di air. Ya, misalnya berenang di kolam renang boleh tidak? Boleh. Ya, asal dijaga dengan hati-hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laqad ra'aitu Rasulullah bil ardi yasubbu ala ra'sihi bil ma' wa huwa sha'im min al-'atshi aw min al-harr." Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bil ard, di suatu tempat, beliau menuangkan air di kepalanya di saat beliau sedang berpuasa, dikarenakan dahaga panas ya, ataupun dahaga ataupun panas. Jadi boleh kita berendam, bisa di kolam renang atau bisa di rumah di ember dan seterusnya. Kemudian yang keempat, berkumur-kumur dan istinsyak. Nah, kalau di luar pada Ramadan, di luar puasa Ramadan, kita harus bersungguh-sungguh untuk berkumur dan beristinsyak. Tetapi ketika masuk Ramadan, ya harus lebih berhati-hati. Artinya tidak bersungguh-sungguh di luar Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faidah stansak, faablik illa an takuna saim." Jika kamu beristinsyak dalam berwudu, maka lakukanlah dengan bersungguh-sungguh, kecuali jika dalam keadaan berpuasa. Berarti dalam keadaan berpuasa kita dibolehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beristinsyak hanya sekedarnya saja, ya, tidak sampai di luar beristinsyak seperti kita lakukan di luar puasa. Kemudian anak-anakku sekalian melakukan tindakan medis tertentu, ya, misalnya dalam kondisi terpaksa, tidaklah membatalkan puasa. Tindakan medis yang dimaksud seperti ini adalah memakai celak mata, ya, biasanya ada yang memakai celak mata itu tidak membatalkan puasa, atau obat tetes mata itu tidak membatalkan puasa. Disuntik, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau suntiknya rupanya makanan, maka itu membatalkan puasa. Dan menjadi donor darah, boleh kita donor darah, ya, itu tidak membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya, luka dan menetes darah. Ada orang sebagian anggapan adalah anak-anakku sekalian, kena pisau iris bawang misalnya, bantu bundanya di dapur, bantu uminya di dapur, ketika dia potong bawang, jadi berdarah, wah puasanya batal. Puasanya batal. Tidak demikian anak-anakku sekalian, ya. Yang kecuali misalnya dia jatuh dari motor, di pendarahan hebat, ya, maka itu yang mengakibatkan batalnya puasa. Kemudian terakhir, mencicipi masakan. Nah, biasanya anak-anak Pak Rahmat yang putri biasanya membantu bundanya, membantu uminya di dapur, ya, misalnya buatin es sirup, buatin makanan buat untuk berbuka, kan harus dites dulu ini udah manis apa belum, ini udah asin apa belum, kurang garam, ya kurang asam dan seterusnya. Maka kita diperintahkan, dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibolehkan untuk mencicipi makanan, hanya diteteskan di lidah saja. Ketika udah merasakan, maka tidak boleh ditelan, segera kumur dan buang. Ya, kalau menelan maka batal puasanya. Ya, baik anak-anakku sekalian, itu saja yang bisa Pak Rahmat sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat anak-anak Pak Rahmat di kelas 4, 5, dan 6. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Bagi anak-anak Pak Rahmat yang bertanya, Pak Rahmat persilakan, tinggal dipandu sama Pak Iqbal. Silakan Pak Iqbal. Oke, Masya Allah. Syukran ala tawjihatihi al-jayyidah. Semoga kita semua dipertemukan dengan yang namanya bulan Ramadan ya. Nah, kita juga harus semangat nih. Kita udah tahu keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan yang udah disebutkan sama Pak Rahmat tadi. Yaitu di bulan Ramadan, pahala kebaikan kita dilipat gandakan. Terus, dosa kita
lalu juga Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Baqarah ayat 125. Oke, jadi karena kita sudah mengetahui keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, maka kita harus lebih bersiap dan harus lebih semangat lagi menyambut datangnya bulan yang suci ini. Oke, syukron Pak Rahmat. Oke, baik, kita lanjut ke acara berikutnya ya, acara keempat yaitu sesi tanya jawab. Ya, untuk anak-anak Pak Iqbal semuanya, jika ada yang ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar aja ya. Tulis di kolom chat. Nanti Bapak akan pilih pertanyaan-pertanyaan yang paling bagus. Oke. Silahkan jika ada yang ingin bertanya, tulis saja di chat ya. Silahkan ditulis saja. Bapak akan memberi waktu. Oke, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Oke, para Pak, ada pertanyaan. Apa saja? Apa nih? Sebentar. Apa saja tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik, apa saja tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik, syukran jazakumullah khairan bagi Ananda Pak Rahmat yang bertanya. Apa sih tanda-tanda puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Anak-anakku sekalian, yang pertama adalah tentunya diawali dengan niat. Ya. Maka dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, niat untuk melakukan puasa Ramadan harus diniatkan di malam hari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya puasa harus mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya mengikuti puasa sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak menahan diri dari makan dan minum ataupun hal-hal yang lain yang apabila kita lakukan akan mengurangi pahala puasa kita. Menahan diri di sini adalah menahan diri makan dan minum, menahan diri dari hawa nafsu, ya, tidak boleh mengejek, tidak boleh menghina teman, tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa merusak puasa kita itu sendiri. Jadi syarat diterimanya ibadah itu yang pertama, karena puasa merupakan ibadah, maka yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua adalah ikhlas lillahi ta'ala, kemudian yang ketiga adalah mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Pak Iqbal. Silakan yang lain. Oke nih, pertanyaan berikutnya nih Pak. Afwan Pak, jika bertamu dan kita sedang berpuasa, lalu disuguhi makanan oleh tuan rumah, apakah makanan itu harus kita makan? Ini puasa apa nih? Puasa wajib ataukah puasa sunnah? Baik, Pak Rahmat menjawab ya. Apabila kita bertamu, kemudian kita disuguhkan makanan oleh pemilik rumah, orang yang menyediakan makan untuk untuk makan, maka ini ada dua yang harus dilihat. Apabila itu puasa wajib, maka tidak boleh dia mengonsumsi makanan tersebut, atau dia sampaikan kepada sahabatnya yang memberikan makanan tersebut dengan mengatakan ini shaim, aku sedang berpuasa. Apabila itu puasa sunnah, maka tidak mengapa. Kecuali ada janjian, misalnya ada undangan makan, maka wajib baginya untuk mendahului yang wajib daripada yang sunnah. Kalau puasa dia puasa wajib, misalnya puasa Ramadan atau dia puasa nazar, maka dia harus meneruskan puasanya. Apabila puasa sunnah, maka ada dua kemungkinan. Dia bisa menolak, tentunya dengan menolak yang lemah lembut. Afan ya akhi, afan ya sahib, ana sedang shaim. Ya, insyaallah tidak mengapa. Tetapi kalau sudah ada perjanjian sejak awal, misal ada undangan walimatul urus, ada undangan makan, maka pada hari itu kita tidak boleh puasa. Ya, maka kita harus menghadiri
undangan tersebut. Karena anak-anakku sekalian, ada hak seorang muslim yang harus kita penuhi. Hakul muslim alal muslim sittun. Salah hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6. Salah satunya adalah apabila dia mengundangmu, maka hadirlah undangan tersebut. Tapi ketika kita menghadiri dalam keadaan berpuasa wajib, maka kita tentu menyampaikan juga dengan lemah lembut. Ataupun dalam keadaan kita berpuasa sunnah, maka itu bisa dari kemungkinan boleh kita batal dan juga boleh kita meneruskan puasa. Nah, sekian saja Pak Iqbal, silakan bagi yang lain bertanya, silakan. Syukran teman-teman. Ya. Nah, teman-teman di sini Bapak banyak dapat pertanyaan ya. Pertanyaan juga Masya Allah bagus-bagus. Cuman Bapak akan memilih beberapa saja ya, Afwan, karena waktu yang terbatas. Jadi Bapak hanya akan memilih beberapa pertanyaan saja. Untuk pertanyaan yang Bapak tidak bacakan, mohon maaf. Kalau di lain kesempatan kita akan mengadakan acara yang lagi, dan Bapak akan membacakan pertanyaan Ananda tersebut. Oke, pertanyaan berikutnya nih Pak, cukup bagus nih. Pak, kan eyang saya katanya udah imsak nih, nggak boleh makan lagi. Saya udah bilangin boleh makan eyang. Saya malah dimarahin Pak, eyangnya malah marah gitu. Jadi bagaimana cara mensikapinya? Baik, Masya Allah. Syukran jazakumullah khairan. Pertanyaan sangat bagus sekali. Baik, anak-anakku sekalian, bagi yang penanya, mudah-mudahan Pak Rahmat doakan selalu istiqamah menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah satu sunnah ketika kita berpuasa adalah mengakhirkan sahur dan bersegera untuk berbuka. Mengakhiri sahur di sini adalah, kalau kita lihat di masyarakat kita, ketika belum masuk misalnya sekitar 3 atau 4 atau 5 menit lagi mau azan, biasanya setiap musola atau setiap masjid mengumumkan imsak ya. Sementara imsak di sini artinya adalah menahan. Ya, al-imsak an-syai', menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Anak-anakku sekalian, pertanyaan adalah apakah orang yang berpuasa kemudian masuk waktu imsak dia masih makan, masih sahur, apakah puasanya batal? Tidak, ya. Dia boleh meneruskan makannya sampai masuk waktu fajar ketika dikumandangkan azan subuh. Kemudian anak-anakku sekalian, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sehebat di zaman kita berkaitan dengan teknologi. Di zaman kita anak-anakku sekalian, waktu begitu mudah kita lihat di HP, di jam, ya, mudah sekali kita melihat. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk mengakhirkan sahur. Nah, kemudian ketika eyangnya ataupun yang sudah kita ingatkan masih tidak mau mengikuti, maka nasihat saya adalah tetap bersabar dan selalu istiqomah di atas kebenaran. Tentunya nasihat yang kita sampaikan tentunya dengan catatan harus penuh dengan kelembutan. Tidak boleh kasar, tidak boleh hardik, dan seterusnya. Sebagaimana kita lihat dakwah Nabi SAW di kota Taif, ya. Coba bayangkan anak-anakku sekalian, Nabi dilempari, dicaci maki, dihina, dilecehkan, kehormatan beliau dilecehkan, sampai beliau berdarah pelipis Nabi SAW. Beliau lemah, ya, sehingga datang 2 malaikat Jabalain menawarkan kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, izinkanlah kami berdua mengangkat 2 bukit ini. Bisa kalau kami lemparkan ke penduduk Taif, maka semuanya akan hancur dan binasa. Apa kata Nabi? Jangan wahai malaikat. Seandainya itu kalau kamu lemparkan ke penduduk Taif, maka suatu saat nanti manusia tidak akan sujud kepada Allah. Ingat, Nabi adalah orang yang paling sabar. Baik, itu saja Pak Iqbal, silakan bagi yang bertanya lagi, Pak Rahmat persilakan. Oke, ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Pertanyaan terakhir nih Pak. Ya, silakan. Iya. Dari Nur Aisyah, Pak, saudara saya berdoa berbuka puasa dengan yang tidak syar'i. Sedangkan saya sudah memberitahu tapi saudara saya marah. Bagaimana saya memberitahunya? Bisa diulang Pak Iqbal, terputus-putus. Oke, nah saya ulang ya Pak ya. Ya. Ya, kata Nur Aisyah nih,
Pak, saudara saya berdoa berbuka puasa dengan yang tidak syar'i. Sedangkan saya sudah memberitahunya, tapi saudara saya malah marah. Bagaimana saya memberitahunya? Baik, terima kasih syukran jazakumullah khairan bagi penanya Nanda Nur Aisyah. Kewajiban kita adalah menyampaikan kebenaran. Imah dia mengikuti kita alhamdulillah, tidak mengikuti tidak. Karena hidayah itu merupakan milik Allah. Kewajiban kita yang mengetahui kebenaran adalah menyampaikan yang hak. Sementara Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan hidayah. Allah berfirman berkaitan dengan kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tahun kesedihan, yaitu wafatnya paman beliau, kemudian istri beliau Khadijah, sehingga disebut istilah dengan tahun kesedihan. Allah berfirman, "Ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Wahai Muhammad, kamu itu tidak sanggup memberi hidayah terhadap siapa yang engkau cintai. Karena yang berhak memberi hidayah dan petunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kejadian ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa seperti kita. Ketika masa hidup dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah, yang selalu membela beliau adalah paman beliau Abu Thalib. Senantiasa membentengi dia, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Thalib. Di saat Abu Thalib wafat dalam keadaan kafir, pertanyaannya adalah apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendakwahi pamannya? Tentu mendakwahi. Adapun kebenaran, ya, adapun hidayah itu milik Allah. Sehingga Allah menegur nabinya dengan mengatakan, "Ya Muhammad, kamu itu tidak sanggup memberi hidayah terhadap siapa yang kamu kehendaki." Sehingga Nabi belum merasa puas juga, karena manusia itu ketika kita berbuat baik, orang berbuat baik terhadap diri kita, maka spontanitas sosial kita juga ingin berbuat baik, ingin membalas budi. Sehingga Nabi berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ringankanlah siksa pamanku." Sehingga anak-anakku sekalian, siksaan neraka yang paling ringan yang dialami oleh paman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah paman Nabi ketika menginjak sandal yang terbuat dari bara api, terompak dari bara api neraka, ketika dipijak maka otak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kewajiban kita ya bagi yang penanya anak-anakku sekalian adalah untuk menyampaikan kebenaran. Tentunya menyampaikan juga harus melihat situasi dan kondisi. Dan juga harus menggunakan kata-kata atau kalimat yang penuh kelembutan. Tidak boleh kasar, tidak boleh menghardik, dan sebagainya. Baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, alhamdulillah teman-teman, untuk sesi tanya jawab ini kita sudah selesai ya. Nah, mohon maaf untuk teman-teman yang bertanya yang lain nih, yang belum Bapak sebutkan pertanyaannya. Jangan bersedih, insya Allah di lain kesempatan di pekan depan, bukan pekan depan. Ya pokoknya bakalan ada lagi deh pokoknya acara kajian kali. Nanti kalian bisa bertanya. Insya Allah Pak Iqbal, di akhir Ramadan kita akan ada pencerahan buat anak-anak berkaitan dengan bagaimana sih anak-anak saleh SDIT Asy-Syafi'i menyikapi adab-adab berhari raya, insya Allah. Baik, syukron Pak Rahmat, dan juga Bapak berterima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah semangat dan hadir dalam acara kajian kita kali ini. Semoga yang kita adakan ini bisa bermanfaat dan kita mendapat berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, aqulu qouli hadza aqulu lakum afwan fa in wajadtum khata'an fa huwa minna wa minasyaitan fa in wajadtum shawaban fa huwa minallahi ta'ala wahdah. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ila liqa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Syukron, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak mewakili teman-teman yang lain, teman-teman guru yang lain, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Silakan sudah boleh meninggalkan Gmeet-nya ya.